Bapak Ibu, Mbak-mbak untuk merubah namanya terlebih dahulu dengan format sama seperti yang sudah di-share di share screen-nya. Ya, dari universitas asal, kemudian NIM dan nama lengkapnya. Ya, silahkan ya yang belum melakukan perubahan dimohon untuk melakukan perubahan display name zone-nya. Kemudian nanti ada beberapa sesi ya terkait dengan pelaksanaan seminar hari ini. Jadi diantaranya ada perseminar dulu dari Ibu Fairuz, kemudian sesi tanya jawab setelah pemaparan materi ya, setelah pembicara itu selesai melakukan presentasi. Kemudian silahkan mencantumkan pertanyaan pada kolom chat atau bisa juga menggunakan fitur raise hand. Nah, nanti akan diizinkan berbicara setelah audio diaktifkan oleh moderator. Nah, ini untuk sesi tanya jawabnya. Nah, untuk terkait dengan exit ticket itu nanti link akan diberikan pada sesi acara ini, sehingga nanti bagi peserta yang sudah mengisi link exit ticket itu sudah bisa mendapatkan e-sertifikatnya. Nah, seluruh sesi webinar nanti akan direkam untuk keperluan dokumentasinya. Sebagai informasi nanti untuk acara webinar ini akan direkam ya untuk keperluan dokumentasi. Ya, monggo mungkin yang baru masuk ya atau yang baru mendengarkan gitu untuk melakukan perubahan nama ini masih saya cek namanya beberapa belum merubah display name-nya. Untuk display name sudah ada formatnya di slide di mana formatnya menyebutkan universitas asal, kemudian menyebutkan NIM dan nama lengkapnya. Ya, mungkin langsung saja. Sebentar saya memberikan informasi lagi lebih lanjut. Nah, terkait dengan materi hari ini, nanti pembicara kita bernama Ibu Fairuz Rahma ya, STMN dari Universitas Islam Indonesia, di mana nanti Ibu Fairuz ini akan memaparkan terkait security awareness of single sign-on account in the academic community. Kemudian ini security awareness-nya ini berhubungan dengan the roles of demographic, privacy concern, and big five personality. Ya, ini kompleks ya judulnya. Nanti bisa ditanya-tanya langsung ke Ibu Fairuz di sesi terakhir. Nah, kebetulan moderatornya saya sendiri, Ibu Erika ya dari Universitas Islam Indonesia juga. Nah, mungkin tidak perlu berlama-lama lagi, biar kita langsung saja mendengarkan pemaparan dari Ibu Fairuz Rahma. Saya persilahkan saja untuk pemaparan materinya Bu Fairuz. Silahkan monggo Bu. Terima kasih Bu Erika sudah membuka acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, pada kesempatan kali ini saya mau berterima kasih kepada Nuni dan juga rekan-rekan dari berbagai kampus yang telah bersedia hadir dan juga memberi saya kesempatan untuk memaparkan hasil penelitian kami yang berjudul Security Awareness of Single Sign-On atau SSO account in the academic community, the roles of demographics, privacy concerns, and big five personality. Jadi sebenarnya saya sebagai penulis ketiga dalam penelitian ini, yang pertama ada Bapak Raffi. Beliau merupakan dosen juga di Universitas Islam Indonesia, dan ada juga Mas Firman. Beliau bekerja di Stony Brook University, New York, Amerika ya. Papernya sudah saya share. Belum full screen ya? Di tempat saya kayaknya sudah full screen. Masih kelihatan tabulasi browsernya sih Mbak. Oh ya nggak apa-apa, emang kayak gitu. Terima kasih Erika. Ya, jadi artikel ini sudah baru
bulan lalu ya, 11 Maret lebih tepatnya, terpublish di Peerj. Alhamdulillah itu adalah jurnal Q1. Jadi ini tentang kesadaran keamanan single sign-on ya. Jadi mungkin awal mula kisahnya ya. Awal mula kisahnya itu pertama adalah kalau misalnya saya kadang-kadang masuk ke entah itu laptop teman saya, atau mungkin mahasiswa, atau mungkin komputer di kampus, kadang-kadang saya itu menemukan beberapa kredensial di komputer yang biasa dipakai umum tersebut atau di komputer orang lain ya. Contohnya saja misalnya yang di sebelah kanan ini ya, di sini adalah akun Google saya yang terlogin, tapi di bawah sini itu ada beberapa akun lain. Nah, contohnya di sini ada akun jurusan yang kebetulan juga terekam dalam browser saya. Nah, yang saya lihat entah itu misalnya komputer lab atau misalnya komputer kampus, komputer staff ya, atau barangkali laptop mahasiswa, itu di sini ada banyak akun-akun lain ya, misalnya akun mahasiswa lain atau akun staff lain seperti itu. Yang mana kalau misalnya ini diklik ya, kalau misalnya tidak sign out, itu bisa langsung login. Nah, padahal akun SSO ini tuh di kampus kami digunakan untuk berbagai macam urusan ya, mulai dari masalah administratif, keuangan, pengelolaan dokumen, semuanya semuanya ya, hampir yang tidak menggunakan SSO itu menjadi concern ya, karena misalnya ada orang, misalnya staff lain atau mahasiswa membuka laptop dan kemudian mencoba login ke akun yang masuk terekam dalam browser tersebut, tentu kalau misalnya orang itu kurang baik bisa dimanfaatkan untuk hal yang jahat seperti itu. Nah, ini contoh lain misalnya sudah tersign out ya, kemudian mau memasukkan username dan password di ketika mau login. Nah, di sini ternyata di password manajernya juga sudah terekam datanya. Jadi kita tinggal klik lalu bisa login gitu kan. Nah, padahal itu di komputer milik bersama misalnya. Jadi kalau di laptop lab kami memang kebetulan tidak menggunakan, kalau zaman dulu pakai deep freeze ya. Jadi kalau mati itu akan hilang data-datanya, kebetulan tidak menggunakan itu. Jadi kalau misalnya ada yang menggunakan, apalagi kalau komputernya tidak dimatikan, yang setelahnya menggunakan lagi, tentu bisa login seperti itu. Itu adalah kisah yang pertama. Kisah yang kedua adalah kecurangan terjadi ketika ujian ya. Jadi ini sedikit bercerita, kebetulan bukan mata kuliah saya, tapi mata kuliah dosen lain, itu mengadakan ujiannya menggunakan Google Form. Ya, ujian pakai Google Form, lalu login Google-nya harus menggunakan single sign-on. Nah, dosen tersebut bercerita, katanya, ada mahasiswa yang menjawab soal-soalnya, tapi bukan peserta kelas tersebut. Jadi misalnya nih mahasiswanya satu kelas 10 ya, yang submit jawaban itu ada 11. Ya, ada satu akun yang ikut menjawab ya, tapi padahal itu bukan peserta mahasiswa kelas itu gitu. Terus dosennya coba kontak ke yang akunnya terekam itu, yang bukan peserta kelasnya itu. Kamu ngerjain soal ini? Terus dia jawab, enggak, saya nggak tahu apa-apa, saya bukan peserta kelas itu, jadi saya juga nggak mengerjakan ujian itu gitu. Nah, jadi diduga ada salah satu mahasiswa peserta kelas itu menggunakan akun temannya yang kebetulan terekam di entah HP-nya atau laptopnya untuk mengecek soal-soal ujiannya. Nah, karena mungkin soalnya hanya bisa dikerjakan satu kali ya, dan kalau nggak salah kebetulan memang kalau sudah mengerjakan akan ketahuan misalnya soalnya yang jawaban yang benar mana, yang salah yang mana. Jadi dia gunakan itu, kemudian dia untuk mungkin mengecek soal-soalnya apa, lalu dia cari jawabannya, sehingga ketika dia mengerjakan ujian pakai akunnya sendiri, untuk mengerjakan ujian yang kedua ya, itu nilainya bisa bagus gitu. Tapi memang pada akhirnya, seingat saya ketahuan sih ya, tapi saya kurang tahu akhirnya ujung-ujungnya nilainya bagaimana atau seperti apa. Yang jelas hal-hal seperti ini tuh ada. Jadi mahasiswa nggak ngeh kalau akunnya itu masih terekam di komputer atau laptop teman-temannya gitu. Atau bahkan memang ada yang sengaja berbagi ya. Jadi nggak hanya kecurangan saat ujian, tapi ada kecurangan misalnya ketika presensi. Presensi juga harus menggunakan single sign on. Nah, terus nitip temennya gitu kan. Jadi misalnya di kelas yang luring, di kelas yang hadir di kelas, salah satu mekanisme presensi di kampus kami itu bisa menggunakan QR code ya. Jadi misalnya mahasiswa malas ke kampus, terus habis itu misalnya ada temennya yang berangkat hadir di kampus tapi punya HP 2 gitu, terus minta tolong diloginin agar nanti bisa scan QR code terus bisa
terabsen hadir gitu ya. Nanti kalau dosennya nggak cermat bahwa jumlah anggota yang di kelas itu beda dengan yang terekam di sistem presensi, nah itu bisa jadi dianggap hadir ya, padahal dia nggak hadir. Jadi mahasiswa kan kreatif-kreatif ya. Salah satu kecurangan itu ada seperti itu. Lalu ada kecurangan lain juga, jadi ini cerita dari Badan Sistem Informasi di kampus kami, bahwa ada beberapa perangkat itu terhubung ke akses point yang berjauhan di kampus. Jadi misal kampus kami kebetulan luas ya, misalnya di ujung depan dan ujung belakang itu jaraknya lebih dari setengah kilo gitu. Nah, ada perangkat yang akunnya itu terhubung di kampus bagian belakang. Tapi ada perangkat lain dengan akun yang sama itu terhubung dengan akses point di bagian depan. Jadi memang di Badan Sistem Informasi kami ada mekanisme untuk pemantauan seperti itu, sehingga ini kan berarti ada beberapa kemungkinan ya. Kemungkinan yang pertama misalnya kayak laptop saya tinggal di ruangan, terus kemudian saya jalan ke depan, terus HP saya nyambung ke akses point yang di depan. Tapi ada kemungkinan lain dan memang sering terjadi dan pernah saya juga dengar langsung dari mahasiswanya, mereka memang membagikan akun mereka ke mahasiswa luar UII. Ya bukan hanya mahasiswa ya, pokoknya ke orang yang di luar kampus gitu. Kenapa? Agar misalnya teman mereka main ke daerah kampus tetap bisa connect akses internet gratis di kampus. Padahal untuk terhubung ke akses point itu harus menggunakan akun yang juga digunakan untuk SSO ini. Jadi ini adalah beberapa kisah berkaitan dengan keamanan akun-akun di sivitas akademik di kampus kami ya. Ya, dengan itu kemudian masalah ini membuat kami ini penasaran sebenarnya seberapa ukuran kesadaran keamanan SSO di kalangan sivitas akademik, baik itu di dosen, mahasiswa, ataupun staf. Jadi sebelum kita masuk lebih jauh terkait dengan studi observasinya, jadi single sign-on di UII ini kita menggunakan mekanisme IAM, ya, Identity and Access Management, di mana kita menggunakan Sibolet. Jadi untuk pertukaran pesannya pakai SAML. Misalnya ini ada seorang user mau mengakses suatu service ya. Service di sini macam-macam. Misalnya service di sini ada Zoom, ada Panopto, ada Google Education, atau sistem kampus, sistem fakultas, itu bagian service provider-nya. Maka ini pertama akan request kan ke service provider, kemudian nanti halamannya akan diarahkan ke identity provider. Ya, jadi user akan diarahkan halamannya ke identity provider untuk mengisikan username dan password-nya untuk masuk ke SSO-nya itu. Kemudian kalau sudah terautentikasi oleh identity provider, maka nanti akan dikirimkan infonya bahwa sudah terautentikasi ke service provider, dan service provider-nya baru akan memberikan layanan ke user ya. Dan ini digunakan ke hampir semua lini aktivitas sistem IT di kampus kami. Mulai dari ini ada namanya gateway untuk ini kalau tampilan yang untuk dosen ya, untuk dosen, mahasiswa, staf itu bisa berbeda-beda. Misalnya untuk manajemen perkuliahan, ada remunerasi untuk duit-duitan ya, masalah ini kesehatan, kemudian masalah personalia, kemudian kita mau mengajukan beasiswa bagi misalnya anak dan lain-lain, kemudian ada MBKM, presensi, survei, dan lain-lain. Kemudian misalnya contoh di fakultas kami, berbagai macam sistem ya, ada NKMD, presensi, terus ada surat tugas, portofolio, kemudian Google for Education, mulai dari email, Classroom, terus Google Drive, Google Meet, Zoom, terus Panopto untuk keperluan video pembelajaran ya, dan juga CPN juga, itu semuanya untuk masuk ke dalam semua sistem ini itu menggunakan satu single sign-on ya. Itu akan terhubung ke identity provider yang dikelola oleh Badan Sistem Informasi di kampus kami. Nah, jadi riset ini merupakan studi observasional untuk melihat hubungan antara variabel dependennya adalah kesadaran keamanan single sign-on, kemudian variabel demografisnya ada gender, usia, lalu ada peran akademis, lalu variabel independennya ada familiarity atau keakraban dengan SSO-nya, kemudian masalah privacy dan Big Five personality. Jadi kalau sebelumnya kami mencoba mengkaji ya beberapa literatur yang ada, banyak orang melakukan studi tentang kesadaran keamanan informasi, terutama misalnya tentang password dan lain-lain, tapi untuk single sign-on itu masih minim seperti itu. Maka kita melihat peluang ini dan mencoba melakukan studi ini. Oke, kemudian pertama berkaitan dengan theoretical framework ya, Kak.
sebelum kami menganalisis data hasil survei, jadi kami melakukan survei, kami membuat beberapa hipotesis ya untuk nanti kita bandingkan dengan hasil analisis hasil surveinya. Jadi hipotesis yang pertama adalah berkaitan dengan gender dan kesadaran keamanan single sign-on. Jadi dari penelitiannya Anwar tahun 2017, di penelitian dia itu mengatakan bahwa wanita dibandingkan dengan pria memiliki perilaku yang meningkatkan kemungkinan menjadi korban kejahatan dunia maya. Jadi contoh kegiatannya itu misalnya password ya. Saya pribadi juga mengakui bahwa saya kadang masih menggunakan di beberapa platform ya. Kalau akhir-akhir ini saya biasanya menggunakan selalu password yang unik. Itu passwordnya sama di beberapa platform sistem yang berbeda. Seperti itu. Nah, wanita cenderung seperti itu. Kalau pria biasanya lebih variatif untuk menggunakan passwordnya dalam berbagai sistem. Kemudian misalnya juga mendapatkan email dari akun-akun yang nggak jelas gitu ya, ada phishing. Nah, kalau misalnya mendapat email phishing, kalau menurut penelitiannya Anwar ini, wanita itu cenderung lebih tergoda untuk membuka phishing tersebut gitu ya, sehingga menjadi lebih rentan terhadap serangan. Nah, itu menurut penelitiannya Anwar. Jadi kalau misalnya ada link-link juga phishing, itu juga wanita menurut penelitiannya tahun 2017 ini, itu wanita lebih rentan. Kemudian ada penelitian dari penulis pertama dan penulis kedua dalam paper ini juga di tahun sebelumnya, tahun lalu ya 2021, waktu itu penelitiannya berkaitan dengan two-factor authentication. Nah, penelitian itu tuh partisipannya kebetulan dari berbagai berbagai daerah di Indonesia, dan dari hasil riset tersebut wanita cenderung tidak menyadari apalagi mengadopsi two-factor authentication. Jadi kita tahu bahwa autentikasi kalau misalnya hanya satu saja, misalnya hanya username dan password, itu cukup rentan ya terhadap serangan keamanan. Makanya di banyak sistem-sistem yang masa kekinian ya, itu biasanya tidak hanya satu faktor saja, tidak hanya username dan password saja, tapi ada dua faktor, misalnya ditambah OTP, one time password, atau ditambah fingerprint. Jadi tidak hanya satu layer saja keamanannya. Nah, wanita ini cenderung tidak menyadari apalagi mengadopsi two-factor authentication. Karena biasanya kalau kayak di aplikasi itu kita perlu two-factor authentication, mau pakai itu atau enggak. Nah, wanita ini cenderung untuk tidak melakukan itu, sehingga membuat sangat rentan. Makanya dari kajian makalah tersebut, kami membuat hipotesis yang pertama, wanita kurang menyadari keamanan SSO. Itu hipotesisnya. Kemudian terkait dengan usia. Nah, di penelitiannya Grims, itu pengguna yang lebih tua kurang terbiasa dengan langkah-langkah keamanan dunia maya dan kurang memiliki pengetahuan tentang risiko keamanan dunia maya. Jadi, misalnya saja dari penelitiannya Grims ini, penggunaan password ya. Password, kalau orang yang lebih tua itu password tuh barangkali nggak cuma mereka yang simpan gitu ya. Jadi misalnya dibagikan ke anak mereka atau ke kolega mereka. Jadi mereka lebih rentan ya karena berbagi password itu. Atau juga misalnya karena kurang pemahaman jadinya lebih mudah mengklik phishing misalnya. Atau kurang paham dengan virus komputer atau spam gitu sehingga lebih rentan. Lalu berkaitan dengan penelitian penulis pertama dan kedua ini juga di riset yang sama tadi sebelumnya itu juga berkaitan dengan pengguna yang lebih tua itu juga kurang menyadari atau tidak menggunakan two-factor authentication sehingga menjadi rentan terhadap ancaman keamanan dunia maya. Maka kami membuat hipotesis yang kedua, orang yang lebih tua itu kurang menyadari keamanan SSO. Kemudian yang ketiga berkaitan dengan peran akademik. Jadi dalam penelitian ini tadi kita ada 3 peran yang kita analisis ya. Ada peran sebagai dosen, sebagai staf, dan sebagai mahasiswa. Nah, sebenarnya ada banyak sekali kajian-kajian berkaitan dengan peran akademik ini, tapi biasanya mereka hanya fokus ke salah satu peran saja. Jadi misalnya ada penelitian yang hanya membahas bagaimana kesadaran keamanan siswa atau mahasiswa saja. Ada yang membahas mengenai kesadaran keamanan dosen staf saja gitu. Jadi tidak banyak yang membahas keduanya, membandingkan antara dosen staf dan juga mahasiswa. Nah, ini ada kajian dari Gratian ya, bahwa menurut penelitian beliau, dosen dan staf menampakkan perilaku keamanan yang lebih tinggi daripada siswa. Dan ini juga menurut
pemikiran kami, dosen dan staf biasanya memiliki lebih banyak sistem dan data untuk diakses ya. Jadi karena banyak yang lebih rahasia seperti itu, sehingga kalau misalnya terjadi data breach atau kebocoran data itu lebih banyak ruginya daripada mahasiswa. Mungkin mahasiswa data bocor hanya nilai saja, data nilai, data orang tua atau apa yang bagi mereka mungkin nggak terlalu berisiko dibandingkan data dosen dan staf yang bisa memengaruhi universitas seperti itu. Jadi di sini kami membuat hipotesis yang ketiga, yaitu mahasiswa kurang menyadari keamanan single sign-on dibandingkan dosen dan staf. Kemudian terkait dengan familiarity atau keakraban ya dengan single sign-on ini terhadap kesadaran keamanan single sign-on. Nah, di kampus atau di tempat penelitian ini dilakukan, itu memang single sign-on sendiri yang tadi pakai sibolet tadi, itu baru diterapkan secara menyeluruh mulai tahun 2019, hanya beberapa bulan sebelum dimulainya pandemi COVID. Jadi sebelum 2019 itu sebenarnya sudah pakai single sign-on juga, tapi pakainya yang open authentication. Jadi pakainya Google Authentication ya. Jadi dulu misal kita mau masuk ada sistem di jurusan gitu, itu dia loginnya pakai login Google, bukan login SSO. Nah, SSO ini baru mulai diterapkan secara masif di universitas tahun 2019. Awalnya juga mungkin belum begitu banyak yang mengakses ya, karena kuliahnya juga tahun 2019 masih banyak luringnya. Nah, kemudian 2020 ketika pandemi, maka semuanya otomatis harus online ya, mulai dari sistem perkuliahan, mulai dari sistem administratif, semuanya dilakukan secara online. Yang tadinya mungkin mahasiswa butuh apa bisa datang ke kampus, sekarang semuanya pakai sistem kayak gitu. Sehingga di sini kami lihat bahwa exposure-nya itu kira-kira kurang lebih seperti apa. Nah, ini kita mau lihat nih. Jadi, di hipotesis yang keempat, keakraban dengan SSO secara positif memprediksi kesadaran keamanan dari SSO itu. Oke, kemudian berkaitan dengan privacy concern atau masalah privacy dan kesadaran keamanan SSO. Nah, di privacy concern ini sebenarnya ada paradoks ya. Paradoks antara sikap dengan kelakuan gitu. Jadi, misalnya sikapnya itu sebenarnya dia concern terhadap data-data diri privasinya dia, tapi banyak juga yang kelakuannya itu berbeda. Gitu. Kenapa? Karena biasanya di sini ada istilahnya kalkulus privacy ya untuk hitung-hitungan gitu. Kalau saya membuka data saya, apakah yang saya dapat, yang saya gain itu jauh lebih besar daripada saya membuka data saya gitu. Jadi kalau misalnya nggak apa-apa saya buka data saya tapi saya dapat keuntungan yang lebih besar, ya ya udah nggak apa-apa, saya akan buka-bukaan buka-bukaan aja istilahnya seperti itu. Jadi ada istilahnya kalkulus privacy. Nah, tapi di penelitian lain juga ada hal yang berbeda, yaitu di penelitian yang di Cho Kim dan Heckelatters ini, dia mengatakan bahwa semakin concern seseorang dengan privacy, semakin berhati-hati dalam menggunakan produk atau layanan teknologi informasi. Jadi ini agak berbeda dengan yang sebelumnya ya. Kalau yang sebelumnya itu, kalau misalnya dia concern dengan privasinya, tapi dia bisa hitung-hitung gitu. Ini benefitnya gimana ya? Sedangkan kalau yang ini, dia pasti gitu ya. Kalau concern, maka dia akan lebih sadar terhadap kesadaran keamanan SSO. Nah, maka kemudian kita membuat hipotesis yang kelima, yaitu masalah privacy secara positif memprediksi kesadaran keamanan single sign-on. Oke, kemudian terkait dengan Big Five personality, jadi kita juga melihat dari faktor psikologis, apakah ada yang memengaruhi kesadaran keamanan SSO ini. Kami mengadopsi dari Big Five personality yang dipaparkan oleh Gosling, Renfro, dan Swan tahun 2003 yang juga banyak digunakan di berbagai penelitian lainnya. Di sini ada 5 personality atau 5 kepribadian. Yang pertama ada extraversion. Extraversion ini dia ciri-cirinya adalah enthusiastic, tidak reserve, extrovert, tidak diam. Jadi kebalikan dari introvert ya. Kemudian ada agreeableness, di sini tidak kritis, simpatik, hangat, tidak mau bertengkar gitu ya. Kalau di terjemahan-terjemahan mesin terjemahan itu biasanya bisa juga disebut ramah gitu ya. Itu agreeableness. Kemudian yang ketiga ada saya agak sulit kalau ngomong ini, mesti selalu conscientiousness ya, mohon maaf kalau pronunciation-nya kurang pas. Ini lebih kehati-hatian ya, kehati-hatian, terorganisasi,
self-disiplin, kemudian stabilitas emosional, tidak anxious, tidak mudah marah, kalem, ya, stabil emosionalnya, dan terbuka, ya, kreatif, tidak konvensional, terbuka terhadap pengalaman baru, dan juga kompleks. Nah, ada beberapa penelitian terkait dengan hubungan antara Big Five personality ini dengan kesadaran keamanan siber, ya. Yang pertama ada dari Russell, di sini menemukan korelasi negatif. Korelasi negatif antara ketidakstabilan emosional dan perilaku cyber yang aman, serta antara consciousness dan perilaku cyber yang tidak aman. Jadi di sini kalau semakin tidak stabil, ya, maka kesadaran sibernya itu maka juga rendah, ya, makanya korelasinya negatif. Kalau korelasi positif, maka kalau tidak stabil, maka semakin sadar, kan. Nah, itu korelasinya tapi negatif, seperti itu. Jadi kalau di sini di Russell ini dia melihat dari bagaimana penggunaan software, ya, untuk menghalau malware dan virus. Perilaku cybernya yang dia teliti seperti itu. Kemudian ada Sharpie, Dawson, dan Depp bahwa selain kehati-hatian atau conscientiousness, ada agreeableness atau keramahan, dan openness, keterbukaan, itu secara positif memprediksi perilaku keamanan siber, ya. Jadi misalnya menjaga antivirus up to date gitu untuk dia yang melihat perilaku keamanan sibernya seperti itu, bahwa antivirusnya rajin diupdate dan lain-lain, lalu dilihat berdasarkan karakteristik consciousness, agreeableness, dan juga openness. Nah, kemudian ada hal yang berbeda di penelitiannya Candyson dan Chantin, bahwa extraversion, agreeableness, dan stabilitas emosional, ya, bukan openness ataupun consciousness, itu menjelaskan mengapa beberapa pengguna cenderung melakukan perilaku cyber yang berisiko. Jadi, tiga hal ini yang dikatakan bisa berpengaruh terhadap kesadaran keamanan siber. Kemudian, openness dan consciousness ini tidak berpengaruh. Itu menurut penelitian Candyson. Kalau ini yang dilihat perilaku cybernya, misalnya kalau menggunakan komputer yang bersama-sama, itu dia sign out atau tidak, ya. Kadang-kadang ada orang pakai komputernya dipakai bareng-bareng, komputernya dipakai banyak orang, tapi login sistem tapi nggak logout gitu, ya. Nah, itu salah satu yang dia lihat perilakunya seperti itu. Atau berbagi password dengan orang-orang lain. Gitu. Nah, kemudian untuk menyusun hipotesis berkaitan dengan Big Five personality ini, kami juga mempertimbangkan karakteristik masyarakat Indonesia, ya. Masyarakat Indonesia ini cenderung negara yang kolektivis. Jadi kolektivis ini biasanya lebih memprioritaskan hubungan kelompok daripada pribadi. Ya enggak, sebagai masyarakat Indonesia, Bapak Ibu apakah merasakan warga Indonesia itu biasanya cenderung lebih senang memprioritaskan kelompok, ya, daripada urusan pribadi seperti itu. Maka kami melihat dari Big Five personality ini, extrovert dan agreeable ini dikaitkan dengan kesadaran SSO yang lebih rendah. Jadi semakin dia extrovert, semakin dia ramah, simpatik kepada orang, maka dia mungkin memiliki kesadaran keamanan SSO yang lebih rendah. Itu hipotesis kami. Sedangkan yang conscientious atau hati-hati, disiplin tadi, ya, stabil secara emosional dan open, itu berhubungan dengan kesadaran keamanan SSO yang lebih tinggi. Jadi di sini ini adalah 5 hipotesis kami berkaitan dengan Big Five personality tadi, ya. Kalau ya extraversion dan agreeableness ini korelasinya negatif berkaitan dengan kesadaran keamanan SSO. Kemudian consciousness, stabilitas emosional, dan keterbukaan ini bersifat positif untuk memprediksi kesadaran keamanan SSO. Oke, kemudian kita tidak hanya melihat per item dari Big Five personality-nya saja, tapi juga mau mencoba melihat keterkaitan interaksi antara personality atau kepribadian tersebut dengan privacy concern. Jadi di sini pernah ada penelitian sebelumnya dari Korzan dan Boswell bahwa ada korelasi yang signifikan antara agreeableness dan privacy concern. Jadi yang dimaksud signifikan ini adalah kepribadian agreeableness ini bisa sangat mempengaruhi privacy concern, kayak gitu. Kemudian juga John Glass, Johnson, dan Spitzmuller ini di tahun yang sama, ini hubungan korelasi signifikan antara conscientiousness dan masalah privacy atau privacy concern. Nah, di sini
maka kami ada dua hipotesis terakhir ya, yaitu hipotesis ke-11 dan 12 bahwa agreeableness itu ada hubungannya atau berinteraksi dengan privacy concern dalam memprediksi kesadaran keamanan single sign-on. Dan juga conscientiousness ini berinteraksi juga dengan privacy concern dalam memprediksi kesadaran keamanan SSO. Baik, itu adalah theoretical framework dan juga hipotesis yang kami akan gunakan untuk menganalisis data survei ya. Jadi bahan-bahan dan metode yang kami lakukan dalam studi ini adalah partisipan yang kami dapatkan. Barangkali di sini ada beberapa mahasiswa S2 dari UII dan juga ada dosen UII barangkali ini kemarin mungkin mendapatkan info ini ya. Jadi kami melakukan broadcast email setelah mendapatkan izin dari Departemen Penelitian dan Pengabdian Masyarakat untuk melakukan pengambilan data ini. Kami melakukan broadcast ke semua dosen, staf, dan juga mahasiswa. Jadi secara sebagai gambaran umum, mahasiswa di UII di kampus kami itu ada 23.000 dengan jumlah dosen dan stafnya total ya, itu sekitar 1.000 dosen dan staf. Nah, kemudian data yang kami dapatkan yang mengembalikan, jadi datanya kami broadcast ke semuanya, kemudian yang kami dapatkan untuk keperluan penelitian ini, itu seperti ini ya kira-kira demografisnya. Ada 3 poin demografis di sini. Yang pertama adalah dari gender atau jenis kelamin. Secara umum tidak terlalu jauh ya rasionya antara laki-laki dan perempuan, sekitar 52% dan 48%. Jadi kalau usia juga usia mahasiswa yang cenderung lebih banyak di sini 47%, tapi juga mencakup ada yang di bawah 19, ada yang antara 30-39, antara 40-49 dan 50 tahun. Dan juga berkaitan dengan perannya ada mahasiswa atau student, faculty member ini dosen, dan staff ini staff akademis ya. Staff di sini tuh bisa bermacam-macam, bisa staf administratif, misalnya staf jurusan, staf fakultas, staf rektorat, tapi juga bisa semua staf mendapatkan akun SSO ya di UI, misalnya di bagian mungkin yang misalnya di bagian perlengkapan, di bagian misalnya supir ataupun satpam itu juga termasuk staf seperti itu. Di sini kami melakukan penelitiannya menyebarkan kuesioner survei ini sekitar bulan April tahun lalu sampai bulan Mei ya, kami mendapatkan data-datanya, kemudian didapatkan untuk ini totalnya kalau mau dijumlahkan itu ada 283. Kemudian materinya kami menggunakan bahasa Indonesia ya, jadi seperti ini. Nah, jadi item pengukuran yang kami gunakan ya, pertama ada poin untuk mengukur familiarity atau keakraban dengan single sign-on, kemudian ada mengenai masalah privacy ya, privacy concern, kemudian terkait dengan kesadaran keamanan siber, kita mengukurnya menggunakan KAB atau Knowledge Attitude Behavior dari Kruger, kalau nggak salah namanya Kruger ya. Cara bacanya gimana saya juga kurang ngerti ya. Jadi di sini SSO familiarity kita ada 3 poin. Kalau dari surveinya sendiri itu menggunakan yang memberikan nilai 1 sampai 5, lalu kemudian kami melakukan mengagregasi ketiga nilainya dan membuat nilainya menjadi rentang antara 0 sampai 100. Seperti itu. Juga kalau yang privacy concern ini kami mengadaptasi dari skala yang digunakan oleh Buchanan, penelitiannya Buchanan tahun 2007 untuk mengukur privacy concern juga. Tapi di sana itu ada banyak poinnya sebenarnya. Kami hanya mengadopsi pertanyaan-pertanyaan atau item yang berkaitan dengan akun pengguna pun gitu. Kemudian sama dengan familiarity SSO tadi, skalanya sebenarnya dari partisipan itu mengisi 1 sampai 5, lalu kami agregasi nilai skor-skornya, kemudian diubah ke angka 0 sampai 100. Nah, terkait dengan knowledge, attitude, dan behavior ini, total ada 15 pertanyaan atau 15 item, tapi kami melakukan pembobotan ya, dan pembobotannya ini sesuai dengan yang disuggest oleh
Kruger itu tadi ya, kalau seingat saya Kruger itu, jadi dari knowledge, attitude, dan behavior, knowledge itu 30% pengetahuan terkait dengan keamanan siber atau keamanan SSO-nya ini, kemudian di attitude-nya itu 20%, dan behavior-nya ini ada 50%. Jadi memang yang diberatkan untuk mengukur keamanan, kesadaran keamanan sibernya itu lebih ke perilakunya. Jadi ada pembobotan, tadi ini 30%, ini 20%, dan ini 50%. Kemudian itemnya juga saling terhubung antara nomor 1 di knowledge, nomor 1 di attitude, dan nomor 1 di behavior. Ya. Jadi misalnya di bagian nomor 1, ini penggunaan password yang sama. Kemudian yang kedua, ini terkait dengan password sharing. Yang ketiga, ini termasuk penggunaan passwordnya itu apakah unik, karakter, misalnya apakah menggunakan kata-kata yang umum atau misalnya menggunakan yang kombinasi seperti itu. Kemudian yang nomor 4 ini lebih ke password length, dan yang kelima ini lebih ke anonymity ya. Jadi apakah kalau misalnya mengakses sistem kampus itu menggunakan private browser atau enggak, kalau menggunakan perangkat atau device-nya bukan milik diri sendiri gitu. Jadi mode private itu macam-macam. Kalau di Google Chrome misalnya kita bisa menggunakan incognito. Kalau di Edge atau Firefox saya kurang ingat juga ya nama-namanya apa, yang jelas menggunakan mode private, sehingga kalau pakai mode private itu kan kita login tidak akan rekam ya. Gitu. Jadi ini adalah item pengukuran yang kami gunakan, yang kami kirim di broadcast ke semua dosen, staff, dan juga mahasiswa untuk mengukur bagaimana keakraban dengan SSO, privacy concern, dan juga nilai kesadaran keamanan SSO-nya. Oke, kemudian untuk penganalisis datanya, kami melakukan hierarchical regression, ya, analisis regresi hierarkis. Di sini kita melakukan regresi sebanyak 3 kali. Ini adalah dependent variabelnya, invariabel demografisnya, dan ini independent variabelnya. Jadi di sini kita tadi punya ada 12 hipotesis ya, mulai dari hipotesis 1, bagaimana hubungan antara kesadaran keamanan SSO dengan gender, usia, dan juga academic role. Kemudian ini dengan variabel independennya ada H4, H5, kemudian ini Big Five personality-nya 6, 7, 8, 9, 10. Dan ini adalah interaksi antara agreeableness dengan privacy concern, ya, ini menjadi H11, dan antara consciousness dan privacy concern ini H12. Jadi untuk regresi pertama kita melihat dari variabel academic role, age, usia, gender, keakraban dengan SSO, dan privacy concern saja. Terus di regresi yang kedua, ya ini yang kedua di sini, kita menambahkan Big Five personality-nya untuk melihat bagaimana nanti hasilnya, terutama hasil ini ya, kalau sudah ditambahkan variabel yang ini. Nah, kemudian di regresi yang ketiga, baru kami menambahkan interaksi yang antara privacy concern dengan agreeableness dan consciousness. Apakah nanti hasilnya akan mengubah hubungan ini dengan SSO upon security awareness. Ini adalah hasil dari pengukuran variabel dependent-nya, yaitu dari KAB-nya tadi, knowledge, attitude, dan behavior. Di sini kita lihat bahwa secara umum itu nilainya 69,31. Kalau dari skalanya Kruger tadi itu dia termasuk average ya. Jadi dia skalanya ada poor, average, good seperti itu. Nah, nilai ini termasuk average atau rata-rata. Kita lihat untuk per itemnya di sini 66,9, 62,69 sampai 73,4 itu ya antara average ya. Kita lihat di sini skornya sangat beragam. Ada yang nilainya cukup tinggi, misalnya di sini ada yang 86 behaviornya terkait dengan sharing. Tapi juga ada beberapa yang rendah ya. Jadi di sini ada beberapa yang poor, masuk poor, misalnya di sini password reuse, penggunaan password berulang pada sistem yang berbeda-beda, itu termasuk poor di sini atau panjang passwordnya. Kemudian di sini ada juga terkait dengan penggunaan private browser, ya, ternyata juga termasuk poor.
Kemudian ada yang bagus, itu adalah terkait dengan sharing account. Ya, sharing account ini termasuk bagus. Dan juga password, kompleksitas password ya di sini. Password kompleksitas ini termasuk cukup baik, terutama dari sisi pengetahuannya. Oke, jadi itu ya, hasil dari skor kesadaran keamanan sibernya atau variable depending-nya. Nah, kami melakukan analisis, mencoba membuat scatter plot score berdasarkan demografi yang tadi kita sebutkan ya, ada usia dan juga ada role dan gendernya. Kita lihat di sini, ini untuk usianya ya, mulai dari yang muda sebelah kiri sampai di sini cuman sampai paling tinggi 60 dia, di bawah 60 di sini. Itu kita lihat bahwa ini yang atas ini yang perempuan ya, yang bawah yang laki-laki. Ya, kita lihat trennya memang menurun. Di sini menurun, artinya semakin berumur itu skor kesadaran keamanannya itu semakin rendah ya. Ini berlaku untuk semuanya kecuali yang ini ya, dia untuk yang perempuan termasuk cukup variatif, tapi secara umum itu semua seperti itu. Kemudian kalau dari role-nya kita lihat bahwa untuk student, staff, dan fakulti juga sebenarnya kok dari sisi usia sama semua ya. Kemudian kita mencoba melihat data ini juga menggunakan dumbbell plot ya. Kalau kita lihat dari dumbbell plotnya, dari sisi sebelah kiri itu berkaitan dengan gender, skor terkait dengan knowledge, attitude, dan behavior, dan total skornya ini yang sudah dipakai weighted tadi ya, yang mana tadi kita ingat yang knowledge tadi 30%, attitude 20%, behavior 50%, hasilnya total skornya seperti ini. Kita lihat bahwa antara laki-laki dan perempuan itu berdekatan, artinya tidak ada kesenjangan antara laki-laki dan perempuan. Nah, nanti ini menjadi poin menarik karena berbeda dengan hipotesis ya, berbeda dengan penelitian-penelitian lain. Kemudian kita lihat di sini, yang sebelah kiri ini adalah mahasiswa, kemudian yang tengah ini adalah staff, dan dosen ini memiliki skor kesadaran keamanan SSO yang lebih tinggi ya. Kita lihat bahwa yang paling rendah adalah mahasiswa, dan jaraknya lumayan jauh ya di antara staff dan dosen. Seperti ini yang attitude yang mungkin staff sebenarnya lebih kurang, tapi sebenarnya dari behavior dan knowledge itu cukup berdekatan. Dan dari total skornya pun staff dan dosen itu cukup berdekatan ya dibandingkan dengan student, ini terlihat agak lebih panjang. Seperti itu. Ini kemudian hasil analisis hierarchical regression-nya. Angkanya cukup banyak, tapi kita cukup melihat yang perlu dilihat saja, yang menarik ya. Pertama yang menarik di sini adalah semua independent variable kecuali gender itu signifikan pada regression pertama. Jadi kita ingat tadi regression pertama kita menggunakan gender, age, peran akademis, familiarity, dan juga privacy concern ya. Kita lihat bahwa semuanya itu dia signifikan kecuali gender. Nah, kita lihat di sini gender itu tidak signifikan. Nah, kemudian setelah ditambahkan Big Five personality, ini tetap ya, tetap sama bahwa gendernya juga tidak signifikan. Kemudian ini adalah hasilnya sebenarnya untuk tiap ini tuh cukup signifikan ya di Big Five personality-nya. Kemudian di regression yang ketiga kita menambahkan interaksi antara privacy concern dan agreeableness, dan privacy concern dan consciousness. Kita lihat bahwa ternyata privacy concern kemudian menjadi tidak signifikan ya. Jadi kita lihat di sini dari nilai P-nya ini, dia awalnya di bawah 0,5, 0,5, 0, ya. Terus kemudian dia tinggi sekali. Artinya dia ketika sudah diinteraksikan dengan agreeableness dan consciousness, dia menjadi tidak signifikan lagi. Nah, ini nanti menjadi poin menarik di pembahasan. Ini kemudian kita melihat lebih detail lagi antara keterkaitan privacy concern dengan agreeableness ya. Kita lihat bahwa di sini ini tingkat agreeableness-nya. Kalau ini adalah kalau
satu ya, privacy concern-nya dia itu menurun. Kemudian di sini agreeableness untuk kalau misalnya tingkat keramahnya tadi ya semakin tinggi, maka privacy concern-nya di sini semakin naik ya. Artinya di sini itu security awareness score-nya itu lebih berpengaruhnya itu berkaitan dengan agreeableness gitu, bukan ke privacy concern. Jadi privacy concern-nya kalau tinggi pun, kalau agreeableness-nya rendah, itu juga privacy concern-nya ini daerah-daerah yang sini ya, daerah yang berwarna hijau agak muda ini kan. Jadi privacy concern tidak mempengaruhi nilai skor kesadaran keamanan SSO kalau disandingkan dengan agreeableness. Sama juga dengan ketika disandingkan dengan consciousness, di sini hasilnya yang berwarna hijau dan ungu ini ternyata privacy concern tidak berpengaruh ya, lebih berpengaruhnya ke lebih terikat ke yang garis-garis dari consciousness-nya ini tadi. Ini kalau kita mencoba menganalisis menggunakan marginal effects. Kemudian model finalnya dari hasil hierarchical regression analysis tadi, kita lihat bahwa hasilnya seperti ini. Ini adalah variabel dependent-nya tadi. Kita lihat bahwa untuk ke gender itu tidak ada hubungan kalau dalam studi ini seperti itu. Sedangkan untuk usia dan peran akademik itu ada hubungannya. Kemudian dari yang faktor-faktor variabel independen, privacy concern ya, setelah kita tadi melakukan regresi yang ketiga diinteraksikan dengan agreeableness dan consciousness, ini menjadi tidak signifikan lagi gitu. Tidak korelasi hubungan antara privacy concern dengan security awareness itu ternyata tidak signifikan, lebih signifikan ketika kita melihat karakteristik personal dari orang-orang tersebut. Nah, kita lihat di sini hubungannya antara apa tadi interaksi ya, privacy concern dan agreeableness dan consciousness. Dan di antara Big Five personality ini, openness yang tidak signifikan ya antara kesadaran keamanan dengan terbuka. Jadi orangnya terbuka atau enggak itu sadar atau enggak itu enggak ada hubungannya. Tidak ada hubungan. Misalnya apakah kalau terbuka berarti dia lebih sadar, kalau tidak terbuka dia tidak lebih sadar, itu tidak ada hubungannya atau sebaliknya. Ini adalah hasil ringkasan hipotesis. Tadi kami mempunyai 12 hipotesis ya. Sebagian besar sudah terbuktikan dari hasil analisis surveinya tadi. Beberapa ada yang partially supported dan ada not supported. Yang pertama adalah yang wanita ya. Wanita itu apakah lebih rendah kesadaran keamanannya? Ternyata tidak, sama sekali tidak, dan bahkan nilainya bersamaan mepet dengan yang pria, seperti itu. Kemudian privacy concern, apakah secara positif memprediksi security awareness? Ini partially supported, karena tadi di regresi yang pertama dan regresi yang kedua itu masih signifikan, baru setelah kita tambahkan agreeableness dan consciousness menjadi tidak signifikan. Jadi memang bisa mempengaruhi ya, tapi ternyata kepribadian itu bisa berpengaruh lebih besar, kayak gitu. Nah, terus juga keterbukaan ternyata juga tidak ada hubungannya dengan apakah tingkat kesadaran keamanan SSO pada seseorang. Ya, jadi di situ kami mencoba membuka beberapa diskusi ya terkait dengan hasil analisis tadi, hasil analisis surveinya tadi. Yang pertama adalah ternyata gender saja tidak mempengaruhi kesadaran keamanan SSO. Nah, kenapa ini bisa berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya? Jadi penelitian sebelumnya tadi kan mengatakan bahwa wanita itu punya kesadaran keamanan yang lebih rendah. Nah, itu kalau misalnya kita coba mungkin lihat lebih dalam lagi, penelitian sebelumnya itu memiliki responden yang posisi kerja dan exposure terhadap keamanan siber itu berbeda-beda. Jadi memang barangkali kita mencoba melihat ya, di dunia kerja IT banyak yang pekerjanya itu pria, sedangkan wanita biasanya tidak terlalu banyak ya, meskipun ada, tapi jika dibandingkan dengan jumlah pria yang bekerja di bidang IT, itu memang lebih sedikit dibandingkan yang pria. Jadi wanita kurang terwakili dalam pekerjaan IT. Nah, sementara itu, dalam penelitian kami ini, kebetulan
wanita dan pria itu memiliki intensitas exposure yang sama gitu. Jadi menggunakan sistem yang sama, misalnya sama-sama mahasiswa kan, sehingga menggunakan sistem classroom-nya juga pakai classroom-nya sama, tidak ada perbedaan exposure gitu antara yang laki-laki dan perempuan. Dosen pun juga dan staf ya sama-sama juga menggunakan sistemnya itu gitu, sehingga kami lihat karena exposure-nya sama, itu di studi ini ternyata terlihat gender tidak mempengaruhi kesadaran keamanan SSO. Jadi di sini juga membuka peluang untuk penelitian selanjutnya ya, penelitian lanjutan bahwa perlu dikaji lebih dalam lagi ya, karena kita di sini cuma melihat dari poin-poin yang tidak terlalu banyak ya. Kalau barangkali rekan-rekan sekalian ataupun di luar sana ada yang mencoba mau menganalisis lagi ya, bahwa ternyata kalau diberi exposure yang sama dalam lingkungan yang sama, wanita dan pria itu kesadaran keamanannya bisa tidak jauh seperti itu. Nah, kemudian poin diskusi yang selanjutnya adalah pengguna yang lebih tua ini memiliki kesadaran keamanan SSO yang lebih rendah. Jadi memang barangkali di pengguna yang lebih muda itu digital literasinya memang lebih tinggi ya, barangkali dia memang sudah mengenal dunia digital sejak kecil, sejak masih anak-anak. Jadi untuk beradaptasi dengan teknologi itu bisa lebih cepat. Sementara barangkali yang usianya lebih senior itu karena literasi digitalnya masih agak kurang, terutama barangkali misal dosen dan staf yang memang bukan di bidang IT, itu butuh waktu lebih ya untuk memahami teknologi seperti itu. Nah, ini juga perlu menjadi perhatian mengingat dosen dan staf, apalagi kalau yang sudah senior, biasanya memiliki posisi pekerjaan yang berpengaruh. Misalnya punya akunnya itu bisa terhubung ke data, sistem, ataupun informasi yang bersifat rahasia, atau punya risiko tinggi terhadap kampus gitu. Nah, jadi di sini bisa menjadi bahan untuk misalnya penelitian selanjutnya ataupun menjadi istilahnya tantangan bagi pihak-pihak yang mau melakukan edukasi keamanan siber untuk pengguna yang lebih senior itu perlu treatment yang berbeda barangkali. Jadi kan karena di sini kasusnya tuh exposure-nya sama semua ya, baik yang di kampus kami, baik dari yang muda, mahasiswa, dosen dan staf dari berbagai kalangan usia itu exposure-nya sama semua. Terus sosialisasi dari pihak IT-nya kampus ya, Badan Sistem Informasi juga general seperti itu, tidak ada klasifikasi gitu. Nah, karena ini merupakan demografi pengguna yang lebih senior ini merupakan demografi yang rentan dan juga mungkin butuh pendekatan khusus, nah itu perlu dikaji lagi bagaimana training atau edukasi yang tepat terhadap pengguna yang lebih senior, seperti itu. Kemudian, mahasiswa memiliki kesadaran keamanan single sign-on yang lebih rendah dibandingkan dengan dosen dan staf. Ini memang sudah terprediksi sebelumnya di hipotesis ya, karena mahasiswa memang mendapat lebih sedikit kerugian jika insiden siber terjadi ya, cuma tentang info nilai aja gitu kan, paling cuma info udah bayar tagihan atau belum. Nah, sedangkan dosen dan staf memiliki data yang lebih sensitif dan berisiko. Nah, jadi bahkan beberapa siswa tadi ya, seperti yang saya ceritakan di awal, memang sengaja berbagi akun ke teman-temannya atau pihak luar kampus, kayak gitu. Lalu berkaitan dengan privacy concern, Big Five personality, hubungannya bagaimana dengan kesadaran keamanan SSO? Nah, ternyata masalah privasi itu sejauh mana bisa mempengaruhi kesadaran keamanan SSO pengguna itu sangat ditentukan oleh ciri kepribadian mereka. Tadi contohnya, misalnya tingkat agreeableness tadi ya, atau keramahan tadi, kalau misalnya dia tinggi, umumnya kurang menyadari keamanan SSO. Tapi ini akan berubah jika memiliki privacy concern yang meningkat. Atau yang berhati-hati cenderung memiliki tingkat kesadaran keamanan yang tinggi, terlepas dari tingkat privacy concern mereka. Nah, sementara itu, extraversion dan stabilitas emosional, mohon maaf ada typo, pada kesadaran keamanan tidak berkaitan dengan privacy concern. Ya, jadi hanya berkaitan dengan kepribadian mereka saja. Semakin ekstrovert tadi ya, maka semakin kurang sadar. Kalau misalnya semakin stabil emosinya, maka dia semakin sadar akan keamanan SSO dan semakin terbuka, maka tidak ada asosiasi dengan kesadaran keamanan SSO. Jadi kesimpulan dari studi observasional kami ini adalah kami menemukan hubungan yang unik antara kesadaran keamanan SSO, lalu karakteristik demografis, masalah privasi dan juga kepribadian. Kemudian tingkat kesadaran pengguna ini
kita tadi melihat bahwa sangat bervariasi ya sesuai dengan karakteristik mereka masing-masing, baik dari demografi ataupun juga dari kepribadian atau privacy concern. Terus tadi yang poin yang cukup menarik adalah tidak adanya disparitas gender dalam kesadaran keamanan SSO, bahwa kesenjangan ini bisa ditutup pada situasi yang tepat. Contohnya tadi di kasus kami adalah exposure-nya itu sama. Dan menutup kesenjangan generasi ya, generasi usia itu tantangannya lebih besar daripada kesenjangan gender. Kemudian future work, penelitian ini bisa menjadi dasar untuk penelitian dan intervensi ya. Jadi selain tadi kita membahas bagaimana untuk pengguna yang lebih senior itu butuh edukasi yang mungkin tekniknya berbeda ya daripada edukasi kepada pengguna yang lebih junior, kita juga perlu melihat bagaimana intervensi kita terhadap pengguna dengan kepribadian yang berbeda-beda misalnya. Ternyata tadi kan kalau penggunanya itu ekstrovert, dia lebih rentan terhadap keamanan serangan siber tadi ya, kesadaran keamanan sibernya lebih rendah. Sehingga barangkali untuk training ataupun edukasi kesadaran keamanan sibernya ini perlu treatment yang berbeda, perlu teknik yang berbeda berdasarkan kepribadian mereka masing-masing. Agar nanti bisa menutup kesenjangan di kesenjangan kesadaran keamanan siber ini atau kesadaran SSO ini. Nah, untuk mendapatkan pemahaman yang lebih holistik, kami mendorong dari rekan-rekan mungkin dosen-dosen dari kampus lain, misalnya, ataupun dari luar Indonesia yang juga mencoba melakukan studi observasional yang sama, sehingga bisa mendapatkan informasi yang lebih holistik. Karena kami hanya mencoba melihat dari studi kasus kampus kami saja. Nah, kita perlu melihat barangkali di daerah yang berbeda. Nah, ini kan kami di Jogja nih, barangkali di daerah yang berbeda itu karakteristik kepribadiannya berbeda sehingga memengaruhi kesadaran keamanannya. Atau di luar negeri mungkin juga bisa berbeda. Kalau kayak tadi kita melihat di Indonesia itu memiliki kecenderungan bersifat kolektivis tadi ya, saling berbagi, mengutamakan grup daripada personal gitu. Nah, barangkali di luar negeri ataupun di daerah lain khususnya itu tidak kolektivis atau bagaimana. Nah, itu kita perlu mencoba melihat dari berbagai sudut pandang sehingga tadi pemahaman kita bisa lebih holistik terkait dengan kesadaran keamanan SSO ini atau secara umum kesadaran keamanan siber. Mungkin sementara itu dari saya kembalikan ke Bu Erika. Silakan jika ada yang mau membuka diskusi. Ya, terima kasih Ibu Fairuz. Menarik ya pembahasannya. Ternyata cewek juga ini ya, kurang awareness gitu tadi di awal penelitian. Ya, mungkin untuk peserta yang lain, ada yang mau bertanya, silahkan. Mumpung ini sesinya sudah masuk ke sesi tanya jawab ya. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan tadi, untuk melakukan proses tanya jawab itu peserta bisa menuliskan langsung ya di kolom komentar. Kalau mau yang langsung pengen bertanya ke Ibu Fairuz, silahkan raise hand dulu, kemudian nanti baru bisa bertanya gitu langsung ke Ibu Fairuz. Kemudian saya reminder lagi untuk peserta yang belum melakukan proses rename perubahan display nama ya. Jadi mohon melakukan perubahan display nama dengan format yang sudah ada di chat Zoom ya. Itu sudah saya share universitas asalnya, kemudian NIM dan nama lengkapnya. Ya, untuk artikel juga sudah bisa diakses ya melalui link yang sudah di-sharekan di chat Zoom. Monggo, mungkin ada yang tanya-tanya? Ya, sambil mungkin menunggu ya pertanyaan dari peserta yang hadir di sini. Saya mungkin boleh nanya ya Bu Fairuz? Silakan Bu Erika. Ya, mancing gitu biar nanti ada yang bertanya. Tadi itu kan di papernya itu untuk menentukan hipotesis itu kan ada mengambil rujukan beberapa paper ya? Ya. Untuk yang awal-awal itu. Nah, itu untuk menentukan jumlah papernya itu ada ketentuannya nggak, Mbak? Apakah harus satu biji paper itu sudah cukup bisa dijadikan hipotesis atau bagaimana? Oke, terima kasih Bu Erika. Jadi
kita membuat hipotesis mungkin berbeda dengan literatur review ya. Kalau literatur review barangkali setiap orang punya kayak standar, sebaiknya minimal sekian gitu. Tapi kalau ini tergantung dengan sudah ada yang melakukan atau belum kan. Jadi kayak misalnya hipotesis yang pertama tadi berkaitan dengan gender misalnya. Ini sebentar. Kalau mau menuju langsung ke sebuah slide kok. Nah, misalnya hipotesis gender misalnya, mungkin ini sudah banyak yang meneliti gitu. Kalau misalnya mau menunjukkan lebih dari 2, sebenarnya bisa-bisa aja. Cuma nanti papernya malah kepanjangan dan terlalu banyak berkaitan dengan jadi kayak literatur review ya. Jadi kita mencoba mengambil beberapa contoh saja, jadi sampel dari beberapa penelitian yang sudah pernah dilakukan. Kemudian kita mencoba melakukan hipotesis itu. Ada juga yang barangkali itu cukup kurang banyak yang melakukan atau barangkali kurang terlihat, misalnya yang di peran akademik ini sebagian besar tadi penelitian yang ada itu cuman melihat dari salah satu peran akademis saja. Jadi kalau misalnya mau eksplor berbagai riset berkaitan dengan kesadaran keamanan di sivitas akademis itu ya, itu banyak sekali misalnya, tapi melihat hanya dari sisi siswanya saja, misalnya siswa sekolah atau di mahasiswa di kampus gitu, atau hanya melihat dari dosen atau stafnya saja. Tinggal kalau untuk dosen dan dosen staf, jadi membandingkan antara dosen staf dan mahasiswa itu tidak terlalu banyak. Jadi kami di sini mengambil satu satu kajian, satu riset sebelumnya, dan juga kita melihat secara logika. Jadi kita juga nggak cuma sekedar melihat berdasarkan penelitian saja, tapi juga dari mencoba menganalisis dari pemikiran kami. Di sini misalnya biasanya punya lebih banyak sistem yang bisa diakses, sehingga lebih rentan dan semoga jadi kesadaran keamanannya lebih tinggi seperti itu. Jadi membuat hipotesis. Atau contoh lain, barangkali kajian-kajian sebelumnya itu bertentangan ya, kayak misalnya yang di Big Five Personality ini, atau yang privacy concern kalau nggak salah. Nah, ini jadi yang privacy concern ini dari penelitian-penelitian yang ada itu ada yang bertentangan, ada yang privacy concern dengan kesadaran keamanan siber itu sangat signifikan, maksudnya misalnya kalau privacy concern-nya positif, maka kesadaran keamanannya juga semakin positif, tapi ada juga yang berkebalikan, atau istilahnya paradox privacy tadi, yang mana dia juga akan mencoba menghitung-hitung nih, sebenarnya dia ngerti privacy concern-nya tuh dia concern terhadap privasinya, tapi dia melihat-lihat benefitnya tadi, apakah lebih banyak kalau dia membuka privasinya atau enggak. Sehingga di sini kita lihat ada beberapa penelitian yang bertolak belakang gitu. Nah, kemudian kita mencoba melihat kalau dari sisi karakteristik di kampus kami ini kira-kira seperti apa, bahwa sepertinya sih kita cenderung kepada hasil penelitian yang masalah privasi itu secara positif memprediksi kesadaran keamanan SSO seperti itu. Jadi nggak hanya sekedar dari hasil kajian risetnya saja, tapi juga kita mencoba melihat kalau di partisipan kami itu tuh kira-kira seperti apa, karena hipotesis itu kan mencoba menebak ya, kemudian kita nanti ujikan apakah supportif atau enggak seperti itu. Kira-kira begitu Bu Erika. Jadi kesimpulannya tidak ada batasan minimal berapa, kita hanya mengambil beberapa contohnya saja karena nanti biar nanti nggak terlalu kepanjangan malah jadi kayak literatur review begitu Bu. Ya, ada mungkin yang mau bertanya, terpancing gitu setelah saya bertanya. Monggo, Bapak Ibu, Mbak-mbak, ini kenapa nggak bertanya ya? Kalau penelitian ini sebenarnya lebih ke social science ya, jadi terkait dengan sosial, lebih ke psikologi ya. Jadi memang kebetulan salah satu peneliti kami ini memang S1-nya psikologi, tapi kemudian S2, S3-nya itu ngambilnya ke IT. Jadi sangat diuntungkan dengan itu karena dia cukup paham berarti terkait dengan psikologi ya, dan juga penggunaan teknologi gitu. Jadi mungkin bagi beberapa di antara kita, misalnya orang IT yang teknis banget, ini adalah suatu sudut pandang baru ya, kita mencoba mengkaitkan sosial dengan sains gitu kan. Tapi ini juga cukup perspektif sebenarnya, terutama kalau di bidang penelitian, karena kalau misalnya kita menemukan hal yang cukup apa ya,
bisa membuat mata melihat eye catching. Nah, itu bisa menjadi rujukan bagi penelitian-penelitian lainnya. Kayak contohnya di penelitian ini, kalau saya mau melihat dari sisi saya ya, menurut saya, kenapa ini bisa masuk ke jurnal yang Q1, karena ya pertama memang kami melakukan analisis studi observasi ini cukup komprehensif, dan selanjutnya kami juga menemukan beberapa hal yang belum banyak dikaji di penelitian-penelitian lain, gitu kan. Kayak misalnya tadi terkait dengan SSO itu masih belum banyak. Terus kemudian ditemukan beberapa hal yang ternyata berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya, dan data kami itu cukup valid seperti itu. Jadi social science ini kalau misalnya teman-teman tertarik, itu sebenarnya nggak cuma berkaitan dengan kesadaran keamanan siber ya, tapi dengan social science pada umumnya itu berpeluang untuk masuk ke publikasi dengan impact yang tinggi, karena biasanya banyak dirujuk ya. Biasanya kan kalau kita melakukan penelitian, ada latar belakang masalah, terus berdasarkan apa, biasanya kalau yang berdasarkan data-data itu bakal banyak dirujuk gitu. Jadi ini berpeluang sih menurut saya kalau mau menulis ke apa namanya, channel publikasi dengan impact yang tinggi, biasanya seperti itu. Correct me if I'm wrong. Silakan Bu Erika. Ya, monggo. Ada yang sudah ini gatel gitu pengen bertanya? Seperti biasa, silakan di kolom chat Zoom atau raise hand, bisa langsung bertanya secara live gitu ya ke Ibu Fairuz. Atau mungkin nggak sekedar bertanya, Bu, kita membuka diskusi aja ya, karena kebetulan di sini pesertanya dari mahasiswa S2, S3, dan juga para dosen, mungkin bisa sharing kalau penerapan keamanan informasi di kampus masing-masing itu seperti apa, apakah barangkali belum pakai SSO, setiap sistemnya misalnya punya username password sendiri-sendiri, atau cerita tentang lingkungan akademisnya antara dosen, staf, ataupun antar mahasiswa, bagaimana kesadaran keamanannya, itu juga boleh, karena ini dari berbagai kampus yang berbeda ya, barangkali punya perilaku masing-masing nih, punya keunikan masing-masing culture di tiap kampusnya gitu. Boleh kita ngobrol-ngobrol. Ya aja nih Mbak, mungkin saya nanya lagi kali ya. Oke, Bu Erika. Masih di papernya nih. Jadi sebenarnya saya sudah ngelis pertanyaan ini, sisa 2. Oh iya, boleh Bu. Ya, yang kedua ini kan ada tadi tuh dijelaskan pembobotannya kalau nggak salah. Yang di bagian menentukan pembobotannya itu seperti apa ya Mbak? Menentukan pembobotan di item pengukuran. Ini ya tadi ya. Jadi di kesadaran keamanan siber itu kami mengadopsi kuesionernya ini dari, emang ada kuesionernya sebentar. Kuesionernya memang sudah ada versinya dalam bahasa Inggris, itu namanya Human Aspects of the Information Security Questionnaire. Saya coba share di chat ya. Sebentar. Oke, jadi kami mengadopsi dari kuesioner itu yang memang sudah ada dan banyak yang menggunakan juga. Kemudian kenapa kami kemudian melakukan pembobotan, ada 30% untuk knowledge, 20% untuk attitude, dan 50% untuk behavior. Kita juga nggak dengan seenak hati menentukan persen-persen itu, tapi juga berdasarkan penelitian sebelumnya gitu. Jadi di Kruger and, jadi ada 2, saya suka lupa namanya. Kruger, sebentar saya cari dulu. Kruger and Kearney, ya, Kruger and Kearney itu dia melakukan penelitian ini, dan juga banyak yang sudah mengadopsi juga untuk pengukurannya. Misalnya mau dijadikan satu ya, sebagai satu nilai kesadaran keamanan siber, itu pembobotannya 30, 20, dan 50. Jadi kami mengacu kepada penelitian sebelumnya. Begitu Bu Erika. Oke, ya makanya tadi kalau dilihat dari persentase bobot ya, behavior tuh lebih besar ya. Jadi basisnya lebih gede ke behaviornya. Berarti berdasarkan pada paper yang questionnaire Human Aspect of Information Security ini ya Mbak ya? Ya, kalau itu pertanyaan-pertanyaannya sih. Pertanyaan-pertanyaannya di sana memang ada 5 aspek tadi ya, 5 aspek. Aspek yang pertama mengenai apakah password reuse ya, password digunakan atau enggak, password sharing, kemudian password combination, password length, sama account sharing.
apa nih penggunaan private itu Bu Ali. Terus Mbak, ini saya nanya lagi deh. Ini yang Iya, lain ada kenapa? saya adalah untuk sampel ya Mbak. Kan itu Ya, berarti ini kan nge-share kuesioner ya. ya. Nge-share-nya gimana ya Mbak? Kemudian menentukan sampelnya berapa. Terus tadi dari bulan April Mei ya. Iya, bulan April. Itu ada Kita menyebarnya antar penentuan waktunya emang harus sebulan gitu apa gimana? Kemudian kok waktunya emang kebetulan sempatnya waktu itu sih, jadi nggak ada waktu khusus sebenarnya ya. Jadi kan sebenarnya penelitian ini kan dari hibah internal kampus. Hibahnya itu antara Desember sampai September. Desember 2020 sampai September 2021. Nah, jadi di bulan-bulan awal durasi penelitian itu kan kami membuat modelnya, membuat rancangan surveinya, gitu kan. Nah, kemudian baru kami sempat untuk menyebarkan surveinya setelah mendapatkan izin dari Direktorat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat itu, baru kita menyebarkan survei. Nah, kemudian karena dosen, staf, dan mahasiswa itu semuanya memiliki akun email kampus ya, dan kalau di kampus ini kan sangat sering mahasiswa, dosen, dan staf itu membuka akses email karena komunikasi mainly biasanya pakai email kan ya kalau komunikasi akademik di luar WhatsApp misalnya. Jadi kami melihat ini banyak yang akses kalau email, sehingga kemudian kami melakukan broadcastnya lewat Humas Kampus, Bu. oh gitu berarti humas kampus ya. Kemudian ini toolnya pakai apa ya Mbak? Untuk analisisnya pakai R. Oh, kemudian share-nya pakai Google Form juga apa gimana? Oh iya, pakai Google Form biasa. Kan kalau di Google Form itu kan sudah login ya. Jadi kalau Google Form kan kita bisa setting apakah yang isi survei Google Form itu login atau enggak. Nah, itu kami pastikan bahwa Google Form-nya itu harus login dan juga harus dari pengguna kampus gitu. Jadi kalau di Google Form di kampus kami itu kita bisa ngatur apakah yang mengisi Google Form itu hanya dari education aja, dari satu organisasi, nggak bisa dari akun Gmail misalnya, atau akun Google di luar kampus gitu. Jadi hanya bisa di dalam kampus. Kayak Google Form, jadi beberapa data kayak misalnya data apakah dia mahasiswa, student sama ya, apakah dia mahasiswa, dosen, atau staff, kita melihatnya dari akunnya aja. Jadi kalau akun itu kan, di akun emailnya itu kan teridentifikasi ya. Jadi misalnya kalau saya itu sekian digit datanya itu berarti dosen gitu. Kalau misalnya angkanya seperti ini itu mahasiswa. Jadi untuk memudahkan partisipan juga dalam mengisi kuesioner, kita nggak kasih misalnya harus mengisi apakah kamu dosen, mahasiswa. Kita buat se-efisien mungkin agar partisipan itu tidak terlalu repot dan banyak yang mengisi survei begitu. Ya, sip. Ya, kalau sebenarnya sih kalau mau buka-bukaan, sebenarnya partisipannya itu jauh lebih banyak ya, ada 800, tapi kita ambil aja karena data 2/3-nya mau kita olah untuk paper yang lain gitu. Jadi sebenarnya dari tadi kan mahasiswanya ada 23.000 ya, satu UI itu ada 23.000, kami broadcast semuanya, dosen dan staf ada sekitar 1.000-an, yang kembali surveinya itu sebenarnya ada 800-an, tapi yang untuk studi observational ini yang cocok itu 300, yang ya sekitar 300 tadi ya, yang 600 tadi itu untuk keperluan paper yang lain, karena memang perlakuan di survei tadi berbeda. Nah ini sedikit bocoran riset selanjutnya. Oh iya, tadi ada yang bilang yang cocok gitu ya. Pas nyocokinnya gimana Mbak? Itu dicek satu-satu apa gimana? Cocok apa Bu? Untuk yang ini 300 gitu. Kan ada kebetulan karena memang kami melakukan perlakuan yang berbeda. Jadi untuk riset kami yang selanjutnya itu kan lebih ke eksperimental study ya. Kalau yang di riset ini kan observational study, kita melihat studi observasi gimana kesadaran keamanan informasinya dibandingkan dengan kepribadian dan juga demografik mereka. Nah, kalau dari yang sini itu kami tidak melakukan treatment apa-apa. Nah, kalau untuk yang eksperimental study itu soalnya di partisipan kami melakukan edukasi. Jadi ada beberapa teknik edukasi yang kita lakukan untuk melihat
teknik edukasi kesadaran keamanan siber atau keamanan SSO seperti apa yang cocok untuk tiap-tiap demografis ini. Misalnya kalau orang yang, misalnya kalau untuk dosen sama mahasiswa ternyata teknik edukasinya tuh berbeda. Nah itu untuk di paper selanjutnya. Jadi kenapa kami ambil yang ini? Karena yang ini tuh kita nggak pakai treatment. Jadi benar-benar pure kita melihat kesadaran keamanan informasi mereka sebelum edukasi gitu. Karena kalau data kami yang lain itu sudah ada treatmentnya. Bu Erika. Ya. Ya, untuk peserta lain ini sudah menunjukkan waktu 10.54 ya Ibu Virus. Apa Oh mau iya. masih dibuka sesi pertanyaannya? Kayaknya udah cukup ya. Ya sudah cukup, boleh Bu. Biar kan jam 11 selesai karena di sini masih ada foto bersama dan isi tiket. Ya, berarti kita foto bersama dulu mungkin ya. Oh iya, boleh. Ya, untuk sesi foto bersama ini boleh nyalain kamera kan ya Mbak ya? Ya justru di-encourage untuk para partisipan, para hadirin sekalian, mohon bantu menyalakan kamera. Ini wajah-wajahnya kelihatan nih sekarang. Ya, silakan untuk sesi foto bersama. Mohon untuk menyalakan kameranya. Saya cek dulu, ini hanya beberapa peserta ya. Yang lainnya silakan, monggo mungkin. Halo, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Ya, Mbak Melina mungkin atau Mas Heri ya, Mas Heri monggo sudah on cam. Andreas Widiono, ini saya panggil satu-satu ada dikit ya orangnya 19 orang nih sekarang. Chandra, Stefanus, Yanto Setiawan, Mbak Intan, Mas Rian, Lutfi Areta, dan Yoga Saria, Michelle Delvia, sama Didi Juardi. Nah, sudah lumayan banyak nih ya yang on cam. Saya tunggu lagi mungkin. Ada yang mau masih mau on cam? Kalau WFH mungkin biasanya outfitnya seadanya barangkali Bu, atau disambi-sambi kadang. Ya. Paralel gitu sekarang kalau WFH ya, kegiatan semua bisa paralel. Oke, kalau gitu saya mulai capture dulu ya, pasang senyum terbaiknya. Saya hitung 1, 2, 3. Ya, sekali lagi ya, senyum lagi. 1, 2, 3. Nah, terakhir lagi, terakhir. 1, 2, 3. Ya, terima kasih. Sesi foto ini sudah kita lanjutkan ya ke sesi exit tiket ya. Sebentar, saya share screen dulu. Ya, untuk exit tiket ini langsung sampai akhir acara apa gimana Mbak? Dibuka berapa menit gitu atau ada aturan tertentu? Ini ditutup aja nggak apa-apa, nanti Zoom-nya dibuka sampai 5 menit, setelah itu dimatikan. Ya, alhamdulillah dengan berakhirnya presentasi dari Ibu Virus ya, terima kasih Ibu Virus sudah memberikan wawasan gitu ya, atau apa ya, seperti mungkin ini ada ide ya bisa dijadikan penelitian. Mungkin Bapak Ibu di sini juga yang dosen atau mahasiswa pengen kolaborasi bisa nanti menghubungi langsung gitu ya ke Ibu Virus, bisa melalui email ya Bu Virus ya. Ya, saya tuliskan dulu kalau mau kontak. Ya, untuk email yang mau bekerja sama gitu ya, mungkin ingin gabung atau ingin melakukan penelitian yang sama, bisa mengirimkan email ke virus.rahma@uiiacid, sudah ada di chat Zoom. Kemudian dengan berakhirnya acara ini, saya ucapkan terima kasih untuk seluruh peserta yang hadir pada hari ini. Sekian, sampai di sini saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang ya, sudah jam 11. Monggo untuk exit tiket sudah tershare di layar Zoom Bapak Ibu, silahkan mengakses, saya kasih